Halo guys, jadi di video kali ini aku mau membahas jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama, kita akan menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Ini dari Toko Sembako Raya Indah, Neraca Saldo periode 31 Januari 2021. Soalnya yang pertama, berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta, digunakan metode ikhtisar laba rugi. Yang kedua, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Yang ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Yang kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Yang keenam, sewa dibayar pada bulan Januari untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian Toko Sembako Raya Indah. Mari kita jawab. Mari menjawab nomor 1. Soalnya berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta digunakan metode ikhtisar laba rugi. Jawabnya, kita akan menjawab kolom pertama. Berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta rupiah. Digunakan metode ikhtisar laba rugi, kita cek persediaan barang dagang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Berarti data 5 juta rupiah ini salah, yang benar adalah 4 juta rupiah. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka kita tulis di sini Januari 2021 tanggal 31 karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Nah, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya persediaan barang dagang yang awal, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit, kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang akhir ini adalah akhir yang stop of name kita debitkan dan kreditkan adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta rupiah. Kita tulis di sini. Nah, baik debit maupun kredit yaitu 4 juta rupiah. Setelah itu kita garis ini sifatnya hanya membantu saja. Nah, kita jawab nomor 2 ya guys, soalnya gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari, ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Nah, padahal ini beban bulan Januari, berarti ada beban yang belum dibayar. Berarti utangnya bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi kredit. Nah, kita tulis dulu 31 juta rupiah, beban bertambah. Beban bertambah di posisi debit, beban gaji. Kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar. Angkanya sama seperti di sini yaitu sebesar 2 juta, baik debit maupun kredit. Setelah itu kita akan menjawab soal nomor 3, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Cara menjawabnya, nah untuk menyesuaikan perlengkapan kita harus data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya. Perlengkapan kita cari sebesar 1.500.000, padahal diminta perlengkapan itu yang tersisa hanya senilai 1 juta. Padahal di sini 1.500.000 berarti terlalu kebanyakan harus dikurangi. Dikurangi perlengkapan sebesar 500 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapannya dikurangi. Perlengkapan dikurangi itu di posisi kredit. Tanggal 31 debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Yang hilang tadi 500 ya. Nah, jadi 500 menepati posisi debit dan kredit.
Selanjutnya, soal nomor 4, peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, cara jawabnya soal keempat kan peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, kita menyusutkan peralatan ini juga kita harus mengetahui data neraca saldo pada peralatan. Nah, kita lihat peralatan di sini 6 juta. Disusutkan 10% berarti 10% dikali 6 juta, maka hasilnya 600.000. Maka peralatan ini harus dikurangi, tapi bukan peralatannya yang dikurangi, tetapi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berarti pengurangan peralatan ini bertambah. Nah, bertambah di posisi kredit. Debitnya apa? Digunakan akun beban penyusutan peralatan, kita tulis di sini 31, beban penyusutan peralatan di sisi debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar berapa? Sebesar 10% dikali 6 juta, yaitu sebesar 600, menempati posisi kredit dan debit. Selanjutnya, soal yang kelima, asuransi dibayar pada bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, cara menjawabnya kayak gini guys. Kita lihat neraca saldonya lagi. Kita cari akun asuransi, tulisannya seperti apa? Oh, ternyata tulisannya di sini nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Berarti dia golongan harta. Nah, lihat 1, 1, 2. Kalau golongan harta, maka dia disesuaikan menggunakan metode harta. Masih ingat ya, untuk menyesuaikan metode harta, kita menggunakan rumus HBHH. Apa itu HBHH? H yang pertama itu adalah golongan harta. Nah, ini asuransi dibayar di muka kan golongan harta. B di sini adalah debitnya berupa bebannya. Nah, kita tulis debitnya adalah beban asuransi. Kreditnya adalah harta. Nah, kita kan tadi harta, berarti kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kita tulis dulu. Nah, sekarang tinggal mikirin angkanya sebesar berapa. Nah, kita lihat kode selanjutnya. H berarti angka yang ada di sini sebesar yang hilang. H di sini maksudnya hilang. Bagaimana cara mencari yang hilang? Lihat di sini ada berapa? 1.200.000 ya. 1.200.000 kan asuransi dibayar di awal bulan Januari. Nah, sekarang 1 Januari berarti baru berjalan 1 bulan. Nah, kita cari yang hilang atau yang sudah terlewati. Yang sudah terlewati itu tadi 1 bulan dibagi 12. 12 dapat dari mana? Ini dari 1 tahun. 1 tahun kan 12 kali 1.200.000. 1.200.000 dapat di sini, maka hasilnya sebesar 100.000. Nah, kita pindahkan 100.000 ke sini, baik debit maupun kredit. Nah, begini cara menyesuaikan beban dibayar di muka menggunakan metode harta. Nah, selanjutnya ini adalah soal terakhir. Sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Cara menjawabnya adalah sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun juga. Nah, kita lihat cek lagi neraca saldonya. Kita cari sewa. Nah, di bawah sini ternyata tulisan beban sewa. Nah, kalau di neraca saldo tulisannya beban sewa berarti dia golongan beban. Maka digunakan jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Nah, seperti ini. Metode beban itu BHBB. Ketika menggunakan metode beban, maka debitnya adalah harta. Bentuk harta dari beban sewa. Untuk harta dari beban sewa itu, sewa dibayar di muka. Kita tulis di sini, sewa dibayar di muka di posisi debit. Kreditnya, nah B ini kreditnya adalah beban. Metode beban, debitnya harta, kreditnya beban sewa. Kita tulis di sini beban sewa di posisi kredit. Nah, sekarang tinggal nyari angkanya. Sebesar berapa angkanya? Sebesar yang belum. Nah, sekarang 31 Januari, berarti baru berjalan 1 bulan. Padahal dibayar untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti yang belum dilewati ada sebesar 11 bulan. Nah, 11 per 12. 11 itu yang belum dilewati ya. 12 itu dapat dari sini 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Kali 1.200.000. 1.200.000 dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari data yang ada di neraca saldo. Nah, maka akan ketemu 1.100.000. Kita pindahkan, nah seperti ini baik debit maupun kredit sama 1.100.000. Setelah ini jangan lupa dijumlahkan dari atas sampai bawah. Hasilnya pasti sama.
13.300.000. Baik di sisi debit maupun di sisi kredit ini sama. Seperti itu ya guys, sangat mudah ya menyusun jurnal penyesuaian. Jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu kertas kerja. Ini dia tabel hasil yang sudah kita buat tadi. Thanks for watching. Please subscribe.